Ada sebuah cerita lama tentang sebuah kampung di pelosok hutan Jawa yang konon tak bisa ditemukan di peta manapun. Orang-orang menyebutnya perkampungan tanpa nama, kata warga sekitar. Kampung itu hanya muncul pada malam-malam tertentu, saat kabut turun tebal dan suara burung hantu tak lagi terdengar. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu yang tengah melakukan perjalanan ke rumah neneknya, tersesat di jalan hutan karena motornya mogok. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi semakin masuk ke dalam hutan, kabut semakin tebal. Sampai akhirnya dia melihat cahaya dari kejauhan. Bayu mengikuti cahaya itu dan tiba di sebuah kampung kecil yang sangat asing. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, dipenuhi lumut, dan suasananya begitu sunyi. Yang aneh, meskipun malam, semua rumah masih menyalakan lampu minyak. Bayu memutuskan meminta bantuan di sana. Seorang nenek tua membukakan pintu dan menyuruh Bayu bermalam. Di dalam rumah, semua barang terlihat kuno. Dinding kayu retak, perabotan tua, dan hiasan wayang yang menggantung di atas pintu. Bayu merasa aneh karena tak ada satupun sinyal di ponselnya. Saat duduk di ruang tamu, dia mulai sadar ada yang janggal. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, bahkan tak ada aroma tanah basah yang biasanya tercium di malam hari. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara gamelan pelan. Bayu mengintip dari jendela dan melihat di tengah kampung ada semacam ritual. Orang-orang memakai pakaian adat Jawa kuno dengan wajah pucat dan ekspresi kosong. Mereka menari mengelilingi sebuah pohon tua yang tampak keramat. Di tengah kerumunan itu, ada seorang pria tua yang memegang kendi berisi air merah pekat. Pria itu menengadah ke langit, lalu berkata dengan suara berat, "Malam ini ada pendatang yang harus jadi tumbal." Bayu langsung gemetar. Saat itu juga, nenek yang menolongnya tadi berdiri di belakangnya sambil berbisik pelan, "Maaf nak, kamu yang dipilih." Malam ini, Bayu lari sekuat tenaga. Tapi anehnya, kemanapun dia berlari, dia tetap kembali ke depan rumah tadi. Kabut makin tebal, suara gamelan makin keras, dan para warga kampung mulai mengejarnya. Seketika, semuanya gelap. Keesokan paginya, seorang warga menemukan Bayu tergeletak di pinggir hutan, pingsan, dan dipenuhi goresan. Saat dia sadar, Bayu mencoba menceritakan apa yang dialaminya. Tapi saat warga mencoba mencari kampung itu, tak ada siapa-siapa. Bekas-bekas kampung, rumah, dan jejak ritual itu sama sekali tidak ada. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu di mana sebenarnya perkampungan tanpa nama itu berada. Orang bilang kampung itu hanya muncul untuk menjemput tumbalnya saja. Jangan lupa follow, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.